kuasa Roh Kudus bekerja atas setiap kami, pemberitaan firman bekerja buat kami semua yang tergabung di dalam Zoom meeting ini, Bapak. Biarlah hamba juga dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan letakkan hamba di belakang salib-Mu agar hanya suara Tuhan yang hamba sampaikan. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Kau Allah yang hidup, Kau Bapa yang kekal. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Yuk kita bangun dari tidur kita semangat, karena Tuhan juga lebih semangat untuk memberkati kita dan Dia sudah lebih dulu memberkati kita. Pagi hari ini kita kembali untuk belajar sama-sama bagaimana kita mempraktekkan kerendahan hati, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Itu artinya Tuhan tuh sangat sayang dan sangat suka kepada orang yang rendah hati. Pagi hari ini kita terus mau belajar bagaimana kita harus rendah hati. Selama 1 bulan sudah kita kupas, sudah kita pelajari bagaimana tentang kerendahan hati, dan minggu ini kita belajar tentang kerendahan hati itu mendatangkan kehormatan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kita terakhir belajar di akhir bulan April bagaimana kerendahan itu kerendahan hati itu mendatangkan kehormatan. Yuk kita sama-sama baca dari Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan dan kehormatan dan kehidupan. Bapak Ibu, firman ini jelas mengajarkan kita bahwasanya kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Artinya kekayaan yang kita hari ini miliki itu bukanlah suatu nilai, kita itu adalah seseorang yang diberkati atau yang berkenan di hadapan Tuhan. Melainkan kerendahan hatilah yang menjadi ganjaran buat setiap orang yang mau belajar hidup rendah hati. Sebab kerendahan hati mendatangkan kehormatan karena membawa kasih karunia dan perkenanan Tuhan, dan membuat kita menjadi teladan berkat bagi orang lain. Artinya di sini Bapak Ibu, di mana Tuhan menginginkan kerendahan hati kita itu bukan hanya lip service, bukan hanya kita mengatakan saya orang yang rendah hati, saya tidak sombong, tetapi bagaimana kita bisa menjadi teladan dan berkat bagi orang lain lewat kerendahan hati kita. Sebab kerendahan hati kita itulah akan membuktikan nantinya kita itu akan dipakai Tuhan, diangkat Tuhan, dimuliakan Tuhan, dan menjadi suatu kehormatan bagi kita dari hasil sebuah kerendahan hati. Maka itu pagi hari ini kita belajar tentang bagaimana sebagai seorang anak Tuhan yang harus mempraktekkan, memiliki gaya hidup yang rendah hati. Bukan karena kepentingan, bukan karena sesuatu, tapi karena teladan Yesus yang sudah mengajarkan kita bahwasanya kita harus rendah hati. Yesus meneladankan kita itu harus melayani. Melayani itu lewat kerendahan hati. Bagaimana Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi Dia melayani. Hari ini mau nggak kita belajar untuk melayani? Melayani lewat kehidupan kita secara sosial. Bagaimana kita bisa menghormati orang lain dengan tulus. Karena hari-hari ini banyak orang Kristen, banyak bagian kita itu menghormati Tuhan, menghormati manusia bukan karena ketulusan hati, tetapi banyak kali karena kepentingan. Jadi hari ini kita belajar hormati orang lain dengan tulus. Sebab apa? Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga. Boleh diklik Kak, slide berikutnya. Hormati orang lain dengan ketulusan hati. Sebab kita manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga. Artinya, kita menghormati setiap orang itu bukan pilih-pilih karena ada kepentingan, karena ada maksud satu tujuan, atau karena harus kita supaya kita dipuji, kita bisa dipakai dalam suatu pelayanan, kita bisa dipakai dalam satu kegiatan. Lalu kita berpura-pura untuk rendah hati, berpura-pura untuk menjadi orang yang tidak sombong karena untuk mencapai satu keinginan kita atau satu tujuan kita. Tapi hari ini kita belajar hormati orang lain dengan tulus.
nothing tulus, nggak ada kepentingan apa-apa. Karena memang kepentingan kita adalah memuliakan nama Tuhan lewat hidup kita, lewat gaya hidup kita, agar orang lain melihat kita, bukan melihat diri kita, tapi melihat Yesus dalam diri kita, karena Yesus menjadi teladan buat kita. Maka itu berusahalah untuk menghormati orang lain tanpa memandang status, kekayaan, atau jabatan mereka. Kita hormati orang lain tanpa kita melihat siapa dia. Tapi kita melihat bahwasanya setiap manusia, sekalipun statusnya itu rendah, sekalipun statusnya itu bawahan, sekalipun statusnya itu orang yang mungkin menurut kita, saya nggak cocok kayaknya berteman dengan dia. Atau saya kayaknya bukan bukan selevel dengan dia. Nah, ini sebuah kesombongan. Yuk mari kita belajar rendah hati. Karena banyak kali pertemanan-pertemanan khususnya di lingkungan kita di gereja itu memilih teman-teman atau mereka buat kelompok-kelompok tersendiri. Bahkan ada banyak gereja yang kadang-kadang bikin komunitas sel, mereka pilih-pilih. Wah, kayaknya ini bukan level gua deh. Aduh, kalau nanti dia ke sini gabung di komsel kita atau dia masuk di komunitas kita, yang ada dia ngerepotin aja nih. Ada bahkan saya pernah dengar dalam satu komunitas sel, dia bilang sama gembala selnya atau koordinator selnya, dia bilang ini, Pak, kalau masukin anggota sel di sel saya yang udah kerja aja ya Pak. Jangan nanti kalau yang masih belum kerja, yang ada jadi ngerepotin. Masuk sel bukan cari Tuhan tapi cari pekerjaan. Nah, ini dari salah satu penghakiman, Bapak Ibu. Seringkali kita memilih-milih pertemanan. Hari ini mau nggak kita belajar? Sekalipun mungkin diperhadapkan dengan orang-orang yang memang harus merepotkan kita, tapi belajarlah untuk rendah hati bahwasanya saya harus direpotkan untuk kepentingan Tuhan. Saya memang dihadirkan Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, hari-hari ini saya terus belajar bagaimana saya lagi tidak melihat, wah, kenapa saya harus disibukkan dengan hal ini ya? Itu kan urusan dia, itu masalah keluarga dia, itu kan karena kemalasan kamu, atau itu karena kelalaian kamu, maka kamu seperti itu. Tapi hari ini saya mau belajar untuk membuka paradigma saya, merubah paradigma saya, bahwa setiap apapun kejadian dalam hidup saya yang diperhadapkan dengan saya yakin dan percaya itu semua datangnya dari Tuhan dan ada impact dalam diri saya. Maka itu hari ini saya mau belajar terus untuk rendah hati. Bahwasanya melihat segala sesuatu dalam keadaan bukan dengan kacamata saya, tapi saya belajar untuk flashback atau saya feedback dalam diri saya. Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan dengan keadaan seperti ini? Bapak Ibu, dalam pengembalaan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami layani di pengembalaan Teluk Naga, banyak kali Kak, saya berhadapan dengan orang-orang yang ketemu saya ini. Begitu masuk kerja kenal, Pak Gem, ada lowongan kerja nggak ya? Pak atau begini. Saya kadang-kadang secara manusia begini, kamu mau cari Tuhan atau mau cari kerja? Itu pernah muncul dalam diri saya dan saya bertobat. Tuhan, kalau memang saya harus menjadi saluran berkat buat mereka, izinkan saya. Saya harus belajar rendah hati tanpa melihat siapapun dia. Jabatan mereka atau apa, bagaimana kelas mereka, bagaimana keadaan mereka, bagaimana kumelnya mereka. Jangan saya hanya memilih dengan jemaat-jemaat atau orang-orang yang ya mungkin yang baunya eternity, Calvin Klein dan sebagainya. Sementara yang bau-bau keringat, bau sengit matahari, saya mulai menjauh. Nah, saya belajar rendah hati. Dan hari ini saya mau belajar untuk rendah hati. Mau mendengarkan keluhan orang lain. Seringkali kita itu merasa terganggu dengan keadaan orang yang datang di dalam perkumpulan kita, dalam komunitas kita dengan satu permasalahan, lalu kita bilang ini, aduh bikin masalah. Aduh, kayaknya repot deh dengan dia. Aduh, itu orang bermasalah. Aduh, itu orang bermasalah. Selalu kita menggampangkan atau menjudge orang dengan penghakiman diri kita sendiri. Tapi mau nggak hari ini kita belajar. Jika ada orang yang datang dengan segala permasalahannya, kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya kerjakan untuk orang ini? Supaya saya bisa jadi saluran berkat buat dia. Supaya saya bisa menyelamatkan dia. Oke Tuhan, aku nggak punya apa-apa. Aku nggak bisa bantu dia secara sepenuhnya.
Tapi yang aku mau, apa yang Tuhan mau kerjakan lewat hidupku agar aku bisa memberkati dia. Kita belajar rendah hati untuk menghargai pendapat orang lain. Bagaimana kita belajar menghargai pendapat anak-anak kita, pendapat istri kita. Sekalipun mungkin kadang-kadang buat kita secara pribadi laki-laki melihat pendapat wanita itu kadang-kadang sebelah mata ya. Buat para pria, apalagi kalau pria yang bekerja, yang lagi repot, lagi sibuk, istrinya mulai berkeluh kesah, dia, aduh bisa nanti nggak sih? Aduh, kayaknya kamu nggak berpikir dengan skala priority deh. Padahal pasangan kita hanya untuk menceritakan, menjelaskan saja. Padahal dia tahu juga, saya cerita ini juga saya nggak dapat jalan keluar dari kamu. Saya nggak juga hari ini langsung dapat way out dari kamu. Saya hanya pengen cerita. Tapi seringkali kita para suami, begitu istri ngomong, kita langsung berpikir, aduh, kayaknya nggak ngerti banget dengan keadaan saya. Kenapa Bapak Ibu? Saya bukan curhat, tapi itu saya dulu seperti itu. Setiap kali istri saya mulai cerita, saya baru pulang kerja, baru sampai, kadang-kadang dia saking excitingnya untuk cerita, Papa begini, begini, begini. Saya cuma tarik nafas gini aja, ini manusia yang ngerti sih ya. Nah, tapi hari ini saya mau belajar. Sekalipun lelah, letih, lesu, lemas, letoy, tapi saya mau belajar. Iya, kenapa? Ada apa? Apa yang saya perlu bantu? Walaupun setelah ending dari ceritanya, pembicaraannya, saya dalam hati kecil saya mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni saya. Kadang-kadang saya berpikir gitu, ya ampun Bun, itu doang ya. Oke lah. Tapi hari ini saya mau belajar sekecil apapun permasalahan dari pasangan kita. Kita bukan menjadikan untuk permasalahan besar, tapi minimal memberikan respect, memberikan penghormatan, memberikan kenyamanan bahwasanya it's okay, masalah seperti itu ya nggak apa-apa, tenang aja. Itu kayaknya nggak jadi masalah. Ya udah, go ahead, ayo kita berpikir yang lain, nggak apa-apa, itu kita skip dulu. Hari ini saya mau belajar seperti itu. Hendaklah kamu saling menganggap yang lain lebih utama dari dirimu sendiri. Sebelum saya dapat nilai kebenaran firman ini, saya menganggap semua konflik, semua masalah, beban, apapun yang saya hadapi, itu yang terutama. Dan semua anggota keluarga harus memikirkan apa yang saya pikirkan. Hari ini saya belajar lewat kerendahan hati. Saya bersyukur saya tergabung di dalam KGC Jakarta. Dalam KGP saya belajar, saya dapat nilai-nilai ini. Dan belajar untuk bagaimana menganggap satu masalah orang lain. Sekalipun I say it's no big deal. Tapi saya mau belajar, yes, is it deal. Nah, saya mau belajar, oh iya itu masalah kamu, ternyata itu masalah ya. Dan saya belajar rendah hati untuk menghormati pendapat orang lain. Supaya saya merasa hidup saya bisa jadi berkat. Klik, next. Kerendahan hati membuat kita menjadi berkat. Blessing of humility. Orang yang rendah hati akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sebab orang yang rendah hati fokusnya pada kebutuhan orang lain, bukan kepada kebutuhan kita sendiri. Hari ini kita belajar supaya humility, kerendahan hati itu menjadi berkat buat kita. Yuk kita belajar menjadi saluran berkat. Seperti tadi saya katakan, saya belajar menjadi saluran berkat. Terutama buat istri, buat anak-anak. Dulu saya papa yang tidak peduli dengan anak-anak. Saya berpikir, oke, saya penuhi kebutuhan kamu. Kamu mau sekolah, kamu perlu apa, saya penuhi, saya cukupkan. Please, jangan ganggu saya. Saya harus mengejar karir, saya harus mengejar prestasi. Karena persaingan ini cukup kuat. Saya bekerja di perusahaan worldwide dan saya harus berpacu dengan pesaing-pesaing dengan bagaimana terjadi apa namanya persaingan di dalam dunia bisnis, dalam dunia karir. Dan buat saya, family is not priority, but career is my priority. Karir saya itu adalah prioritas. Saya nggak pusing anak-anak mau bagaimana, mereka mau bagaimana. Saya hanya prinsip gini, Papa akomodasikan kamu, Papa fasilitasi kamu, kamu berjuang sendiri, kamu kerjakan sendiri. Yang saya pikirkan adalah saya sudah support kamu. Tapi ternyata Bapak Ibu, saya belajar.
Ternyata itu salah di hadapan Tuhan. Bukan how about my support of my kids, family, but present, kehadiran saya di dalam kehidupan mereka. Ternyata itulah yang menjadi blessing buat mereka. Di mana saya belajar untuk rendah hati mendengarkan ceritanya Fanya, sekalipun dia cerita tentang teman-temannya yang buat saya antara lucu dan malas mendengarnya. Tapi buat saya gini, Tuhan, 5 menit, 10 menit kalau saya ngeklik bagaimana tentang apa namanya pergerakan dari inflasi saham, bagaimana melihat saya program dari perusahaan yang berjalan, saya bisa monitoring sales-sales saya. Kayaknya 5 menit menyediakan kuping buat Fanya ini, aduh, confused banget ya. Tapi hari ini saya mau belajar, jadi berkat. Saya menyediakan telinga saya. Iya, Dek, kenapa? Ya tadi begini Pak, teman gue cerita seperti ini. Buat saya, aduh ceritanya nggak penting banget. Kayaknya lebih penting Papa telepon sales-salesnya Papa. Lebih penting Papa ngomel-ngomel sama mereka. Mereka mendatangkan omset, mendatangkan income. Kalau kita dapat benefit, kita bisa liburan. Kayaknya dengerin cerita adik kayaknya nggak penting ya. Tapi hari ini, saya mau berfokus pada kebutuhan orang lain, termasuk istri dan anak-anak saya. Bukan hanya kebutuhan saya sendiri. Orang yang rendah hati selalu menghargai dan menghormati orang lain tanpa ada perbedaan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jemaat kami bukanlah jemaat intelektual. Jemaat kami bukanlah jemaat-jemaat orang yang berpendidikan tinggi. Tapi saya mengajar mereka dan kami sama-sama belajar untuk mempraktekkan blessing of humility. Blessing daripada kerendahan hati. Humility brings honor, membawa kehormatan. Hari ini kami belajar untuk mempraktekkan itu. Orang yang rendah hati menghargai dan menghormati orang lain. Sekalipun kadang-kadang kita menghormati orang lain, orang itu tidak menghormati kita. Tapi saya mau katakan, I don't care about you, I want to care about Jesus. Saya hanya mau peduli apa yang Jesus mau lakukan dalam diri saya. Orang mau feedbacknya seperti apa, mau belajar tutup mata, tutup telinga. Tapi melakukan yang Tuhan mau. Karena kalau kita buka telinga buat orang lain, buat feedback dari orang lain, iman kita tergoyah, iman kita terusik. Akhirnya emosi kita tergoyah, emosi kita terusik. Tapi hari ini belajar submit di hadapan Tuhan. Tuhan, sekalipun menyakitkan, saya mau katakan, saya mau komit dalam kerendahan hati saya. Sekalipun menjengkelkan, saya mau komit. Seperti yang saya saksikan kemarin di ibadah kedua di KGC Jakarta. Pada saat saya hendak bergabung dengan KGC Jakarta, kami berjalan bersama dengan Bang Togap dan Om Nus cari tempat. Dan sebelumnya saya sudah dengan Bang Togap dengan tim datang ke satu tempat, ke restoran, di mana tempat itu bisa juga dipakai untuk ibadah. Dengan gampangnya pemimpin yang satu ini bilang gini, nggak cocok Bang, cari tempat yang lain aja. Dalam hati saya gini, ini orang nyarinya udah susah, setengah mati. Kenapa? Karena di sini nggak banyak. Ini daerah pedesaan, daerah pedalaman. Mbok yo minimal, ya udah bang, coba dulu. Nah, kalau orang bisnis kan selalu begitu, namanya trial and error. Ya udah bang, coba dulu aja. Nanti feedbacknya bagaimana kita lihat. Kebiasaan dalam dunia bisnis mendengarnya seperti itu. Trial and error. Begitu pemimpin bilang, nggak cocok bang, cari yang lain. Gedek banget Bapak Ibu. Ya ampun ini orang kayaknya nggak ngerti banget. Gua yang bayar bos. Tapi kok suruhnya belajar cari yang lain. Di situ saya belajar Tuhan. Ini jemaat-jemaat mau dibawa kemana? Udah nggak ada tempat ibadah. Tapi Bapak Ibu kerendahan hati membawa kehormatan. Di saat saya belajar submit dengan pemimpin saya, di saat saya belajar buang ego saya, di saat saya belajar buang emosi saya, di saat saya belajar who I am, saya buang segala sesuatunya, saya mau belajar submit, iya nurut. Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji, dia tidak pernah berbohong. Dia berikan tempat yang terbaik buat kami. Sampai satu hari saya sampaikan, Bang, kami dapat tempat di ruko seperti ini keadaannya, dan rencananya kami mau sewa.
Barulah kami bertiga datang bersama dengan Om Nus, kami kunjungi tempat itu. Dan Bapak Ibu, blessing of humility is real. Pada saat belajar untuk rendah hati, pada saat belajar untuk taat, pada saat belajar untuk komit, he never lie. Dia tidak pernah berbohong. Pada saat itu, tempat sudah ada, menghubungi orangnya, dikasih dengan jumlah tawaran yang pertama, harga yang mungkin sangat tidak mungkin untuk kami cukupkan. Dari pembukaan harga 55 juta sewa tempat. Saya tanya sama Bang Toga, bagaimana ya Bang, kami nggak punya uang. Biasa hamba Tuhan, pendeta selalu bilang ini, doa aja Bang. Dalam hati saya begini, ya elah dari kecil gua juga tahu ada masalah berdoa. Tapi bagaimana actionnya? Tapi Bapak Ibu, belajar rendah hati itu memang menyakitkan. Tapi yuk praktekkan. Saya bersyukur dan saya bukan membanggakan Bang Togap, tapi saya membanggakan Jesus yang bekerja atas pemimpin saya. Dia memberikan teladan buat saya. Gak punya uang Bang, ya udah Abang doa aja. Tapi Bapak Ibu, the power of prayer, kekuatan dari doa itu luar biasa, powerful. Dari yang kami dapat nilai 55 juta. Sesuatu yang mustahil, apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Tuhan sediakan. At the day, orangnya telepon, Pak, kalau mau sewa ruko saya buat gereja, silahkan pakai aja, tapi pesan saya, Bapak urus dulu izin dengan lingkungan ya. Saya bilang begini, kok maaf, eh, kami pikir dulu ya, karena kami punya pertimbangan masalah sewanya. Dan saat itu, mujizat itu terjadi, blessing itu terjadi. Dan dia katakan, Pak, Bapak pakai aja, saya kasih harganya 35 juta. Nanti Bapak ada uang berapa, Bapak kasih ke saya, nanti saya kasih kuncinya, silahkan Bapak rapiin. Saya cuma bantu untuk mengecat bagian dalamnya saja ya Pak. Yang lain-lainnya Bapak sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, that is blessing of humility. Yuk belajar rendah hati. Tanpa melihat perbedaan, tanpa melihat status, tanpa melihat jabatan. Kita belajar. Dan pada saat mujizat itu terjadi, I just say, thank you Lord. Your God is good. Oh, Tuhan yang begitu baik buat saya. Pak, Bu, yuk. Kau usah lihat siapa yang ada di depan kita. Sekalipun mungkin gembel yang ada di depan kita. Tapi kalau Tuhan perintahkan, kita harus cari saluran berkat buat mereka. Gembel ini akan menjadi mutiara buat kita. Sekalipun kita berhadapan dengan orang yang merepotkan, orang yang penuh dengan masalah, troublemaker bahkan. Kalau Tuhan izinkan kita berhadapan dengan dia, artinya Tuhan sedang memproses kita untuk kita belajar rendah hati. Hari ini datang di hadapan Tuhan. Klik. Kerendahan hati membawa kehormatan sejati. Kehormatan sejati datangnya dari Tuhan. Bukan dari pujian atau pengakuan manusia. Hari ini kita belajar. Dulu saya berpikir dekati orang-orang penting supaya kau bisa jadi orang penting. Karena itu memang salah satu strategik dalam yang namanya jumping to career. Atau bisa dikatakan lompatan kuantum. Kalau berpolitik dalam jabatan, dalam karir, kau mau cepat naik karir bukan hanya dari performamu, tetapi bagaimana relationmu dengan para petinggi. Jika kau duduk dengan para petinggi, maka dengan mudah engkau akan jadi petinggi. Atau minimal kau dengar apa yang akan menjadi bahan diskusi para petinggi. Nah ini salah satu trik dalam bagaimana untuk kita loncat
lompatan kuantum untuk kita loncat beberapa level. Tapi firman katakan, kehormatan sejati datangnya dari Tuhan, bukan dari pujian atau pengakuan manusia. Even kamu dekat dengan bosmu, even kamu dekat dengan seorang konglomerat. Tapi saya mau katakan, itu bukan jaminan. Tuhan memuliakan orang yang rendah hati. Apa yang Tuhan angkat tidak akan pernah bisa diturunkan oleh manusia. Apa yang Tuhan pilih tidak akan pernah bisa digantikan oleh manusia. Karena itu carilah perkenanan Tuhan lewat kerendahan hati kita. Be humble in God. Be humble in everyone. Rendah hati di hadapan setiap orang. Sekalipun orang itu yang menyebalkan. Saya bersyukur, berterima kasih dengan Tuhan. Tuhan hadirkan pasangan hidup buat saya, istri saya, yang punya kuasa berkata-kata lebih daripada yang lain dulunya, Bapak Ibu. Kenapa dia kalau ngomel bisa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Jangankan saya dan anak-anak, anjing-anjing kami aja takut keluar kandang, Bapak Ibu. Kalau istri saya sudah ngomel. Tapi hari ini saya katakan thank you ya sayang. Lewat kamu aku berproses. Dan dia juga mau katakan kepada saya, dia katakan thank you ya Pak. Lewat kesombonganmu, lewat kebebalanmu, lewat egomu, aku berproses. Yuk Bapak Ibu, hari ini kita belajar mau rendah hati. Dihormati orang lain sebab karakter orang yang rendah hati itu tulus dan tidak sombong dan mau melayani bukan dilayani. Dulu saya berpikir saya harus dilayani segala sesuatunya. Tapi hari ini saya belajar melayani diri saya, self-service. Kalau saya butuh minta pelayanan istri, saya dengan kata minta tolong. Sayang tolong dong buatin minum. Bukan kopi mana, teh mana, makan mana. Tapi saya belajar rendah hati. Sayang tolong dong buatin aku minum. Ya. Yuk hari ini kita belajar. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Pagi hari ini dalam break room kita, yuk kita sharingkan sama-sama. Kerendahan hati adalah jalan untuk memuliakan Tuhan dan memberkati sesama. Menurut Anda, seberapa penting kerendahan hati itu? Yang kedua, apa tantangan yang seringkali Anda temukan dalam praktek rendah hati? Boleh ceritakan di break room dan boleh berikan kesaksian untuk kita saling membangun dalam iman dan dalam kerohanian kita. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menyongsong hari libur besok. Ingat jangan ikut-ikutan demo, berdiam di rumah. Kalau mau ikut, ayo kita ikut trekking jogging saja. Jalan pagi lebih sehat. Tuhan Yesus memberkati.